Hai teman-teman semua, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Roy Marulituwa Simarmata, NIM 120130074 dari program studi Teknik Elektro angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas mata kuliah sinyal sistem, yaitu membuat sebuah artikel kamus kosakata pada minggu keempat. Pada minggu keempat ini, kamus kosakata yang saya ambil itu terdapat 5 kata. Yang pertama transformasi Fourier, yang kedua frekuensi, yang ketiga periode, keempat gelombang sinus, dan yang kelima pasor. Baik, saya akan menjelaskan dari yang poin pertama dulu, transformasi Fourier. Transformasi Fourier itu adalah fungsi sinusoidal penjumlahan atau integral yang dikalikan oleh beberapa koefisien. Ada juga yang mengatakan bahwa transformasi Fourier ialah metode untuk mengubah suatu sinyal dalam kawasan waktu menjadi kawasan frekuensi. Transformasi Fourier ini ditemukan oleh matematikawan Prancis pada tahun 1822 oleh Joseph Fourier. Transformasi Fourier ini dapat mempermudah sinyal untuk dianalisa ataupun diolah dikarenakan transformasi Fourier dapat mengubah sinyal fungsi dalam kawasan waktu ke dalam kawasan frekuensi. Dan transformasi Fourier ini juga diterapkan pada sinyal satu dimensi dan untuk sinyal dua dimensi. Dan ini adalah persamaan transformasi Fourier. Yang kedua tentang frekuensi. Frekuensi adalah ukuran jumlah terjadinya sebuah peristiwa dalam satuan waktu. Satuan yang digunakan pada frekuensi adalah Hertz, yang menunjukkan banyak puncak panjang gelombang yang melewati titik tertentu per detik. Frekuensi ini ditemukan oleh pakar fisika dari Jerman yang bernama Heinrich Rudolf Hertz pada tahun 1847. Satuan frekuensi ialah Hertz. Mengapa itu terjadi? Itu dikarenakan untuk menghargai penemunya sendiri ialah Heinrich Rudolf Hertz. Frekuensi ini banyak kita temukan pada alat-alat elektronik seperti telepon, TV, dan radio. Untuk rumus atau persamaan frekuensi ialah frekuensi sama dengan 1 per periode atau N per T, yang dimana N itu banyaknya getaran dan T adalah waktu. Yang ketiga, periode. Periode itu adalah durasi waktu dari satu siklus dalam kejadian yang berulang, atau banyaknya waktu dalam satu getaran. Sehingga periode adalah resiprok atau kebalikan dari frekuensi, yang dilambangkan dengan huruf kapital T dengan satuan waktu. Frekuensi dan periode ini memiliki hubungan antara satu dengan yang lain karena terdiri dari jumlah getaran yang sama, yang dimana frekuensi adalah hasil kebalikan dari periode dan periode juga adalah hasil kebalikan dari frekuensi. Maka didapatkan persamaan atau rumusnya yaitu T atau periode sama dengan 1 per frekuensi atau T per N, yang dimana T adalah waktu dan N adalah banyaknya getaran. Karena periode dan frekuensi ini saling berhubungan, maka dapat dikatakan juga periode ditemukan oleh penemu frekuensi ialah pakar fisika dari Jerman yang bernama Heinrich Rudolf Hertz pada tahun 1847. Yang keempat yaitu gelombang sinus. Gelombang sinus adalah bentuk gelombang yang memiliki bentuk fungsi kosinus atau sinus. Gelombang sinus ini ditemukan oleh seorang matematikawan yang berbangsa Prancis dengan bernama Joseph Fourier pada tahun 1822. Gelombang sinus ini sangat penting dalam bidang fisika disebabkan gelombang ini mempertahankan bentuknya ketika ditambahkan kepada gelombang sinus berfrekuensi sama yang lain.
walaupun fasenya berbeda. Gelombang ini merupakan satu-satunya fungsi periodik yang memiliki sifat ini. Dan persamaan pada sinusoidal ialah V T sama dengan Vm sin omega T. Gelombang sinus dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari seperti sumber listrik di rumah. Contohnya, memanfaatkan listrik dari PLN untuk menyalakan TV, kulkas, AC, dan peralatan lainnya. Dan yang terakhir adalah pasor. Pasor ini adalah bilangan kompleks yang mewakili fungsi sinusoidal yang amplitudo, frekuensi sudut, dan fase awal. Ini terkait dengan konsep yang lebih umum yang disebut representasi analitik, yang menguraikan sinusoidal yang menjadi produk konstanta, kompleks, dan faktor yang bergantung pada waktu dan frekuensi. Pasor ini digagas oleh seorang insinyur listrik Amerika kelahiran Jerman yang bernama Charles Proteus Stedman, yang konsep ini diterapkan pada akhir abad ke-19. Akan tetapi, pasor hanya berlaku ketika frekuensi konstan, yang disebabkan dalam menggunakan metode ini berlaku untuk memanipulasi dua atau lebih sinusoidal pada frekuensi yang sama. Pasor juga hanya diterapkan pada rangkaian arus listrik AC yang berguna untuk menyelesaikan permasalahan gelombang sinusoidal pada rangkaian arus listrik AC. Demikian penjelasan dari tugas kamus pos minggu keempat ini. Semoga dapat membantu dan menambah wawasan kita semua. Sekian, terima kasih.